Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan.
Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa.
Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelaku memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini,
Penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, jika tanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat.
Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ, saya mau ambil makan, dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya, pulang dia. Pulangnya naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, dikata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH.
Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak.
Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut. Gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalya, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat.
Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, jika tanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV, ia terlihat membawa mayat.
menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana.
Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan.
Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa.
Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ, saya mau ambil makan, dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, dikata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini,
Penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat.
Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ, saya mau ambil makan, dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya, pulang dia. Pulangnya naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa Pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu Pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, dikata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH.
Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak.
Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut. Gak, tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, dikata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat.
Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV, ia terlihat membawa mayat.
menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, dikata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, jikatanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana.
Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelaku memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan.
Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, dikata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, jikatanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa.
Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta. Kan ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH.
Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak.
Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut. Gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat.
Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV, ia terlihat membawa mayat.
menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalya, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana.
Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas. Saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan.
Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, Jikata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, jikatanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa.
Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalya, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini,
Penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, jika tanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat.
Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ, saya mau ambil makan, dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya, pulang dia. Pulangnya naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalya, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH.
Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, jika tanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak.
Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut. Gak, tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat.
Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, jika tanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV, ia terlihat membawa mayat.
menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana.
Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelaku memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan.
Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, Jakata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, jakatanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa.
Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalya, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini,
Penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat.
Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ, saya mau ambil makan, dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa Pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu Pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalya, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH.
Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak.
Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut. Gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat.
Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV, ia terlihat membawa mayat.
menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalya, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana.
Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan.
Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa.
Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalya, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini,
Penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, jika tanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat.
Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ, saya mau ambil makan, dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya, pulang dia. Pulangnya naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH.
Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak.
Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut. Gak, tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, dikata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat.
Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV, ia terlihat membawa mayat.
menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, dikata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalya, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, jikatanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana.
Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan.
Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa.
Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini,
Penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, jikatanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat.
Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ, saya mau ambil makan, dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya, pulang dia. Pulangnya naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan, perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini, sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH.
Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, jika tanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak.
Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut. Gak, tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalya, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat.
Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, jika tanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV, ia terlihat membawa mayat.
menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana.
Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelaku memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan.
Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, Jikata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, jikatanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa.
Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini,
Penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat.
Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ, saya mau ambil makan, dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia. Pulangnya naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa Pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu Pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalya, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH.
Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak.
Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut. Gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalya, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat.
Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV, ia terlihat membawa mayat.
menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana.
Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan.
Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa.
Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalya, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini,
Penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, jika tanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat.
Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ, saya mau ambil makan, dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya, pulang dia. Pulangnya naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa Pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu Pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, dikata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH.
Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak.
Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut. Gak, tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat.
Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV, ia terlihat membawa mayat.
menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalya, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana.
Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ saya mau ambil makan dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia, pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Sosok pembunuh wanita bernama Sinta Handiana, 40, yang mayatnya ditemukan tanpa kepala di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pria bernama Fauzan Fahmi, 40, yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan.
Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan kambing dan sapi, atau jagal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi, Kamis, 31 Oktober 2024. Ade Ari mengungkapkan, Fauzan menggunakan pisau yang dipakai bekerja sehari-hari untuk memutilasi kepala SH setelah membunuh korban. Berdasarkan fakta dari penyidik, maka alat pisau ini yang digunakan tersangka untuk memotong korban. Ini juga alat yang juga dia gunakan untuk bekerja sebagai tukang potong kambing dan sapi atau bekerja di Jagalia, ungkap dia. Di sisi lain, sambung Ade Ari, Fauzan dan SH sudah saling mengenal. Keduanya merupakan teman dekat. Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 WIB, Selasa, 29 Oktober 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa. Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Kebohongan Fauzan soal mutilasi mayat tanpa kepala. Selingkuhan Sinta, tak kapok ketahuan istri sah. Terungkap pengakuan pemutilasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku, Fauzan Fahmi, 43, awalnya tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana, 40. Namun saat polisi menemukan barang bukti ini, dia menjadi tak berkutik. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saat ditemukan, jenazah Sinta terbungkus 5 lapisan, mulai dari kardus, karung, selimut, kardus lagi lalu busa.
Selang beberapa jam polisi langsung menangkap Fauzan Fahmi di rumahnya kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita menerangkan Fauzan dan Sinta memiliki hubungan dekat. Korban dan pelakau memang ada kedekatan sehingga korban mau datang ke rumah pelaku, katanya. Saat ditangkap, Fauzan Fahmi berkilah tak mengaku telah membunuh Sinta Handiana. Fauzan mengatakan awalnya ia janjian dengan Sinta di hotel. Saya gak tahu, Sinta tewas, saya ngasih ikan udah aja gitu. Jemput pakai motor dari Muara Angke ke sini. Pertama ketemu di Hotel Aceh Besar, kata Fauzan. Katanya, mereka bertemu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dia panggil jam 6 maghrib. Saya ke situ, saya mau ambil makan, dia nunggu di situ, kata Fauzan Fahmi. Setelah itu Fauzan mengaku pergi ke pesantren mengantar keperluan anaknya. Ia kemudian pulang. Saat di rumah Fauzan didatangi Sinta Handiana untuk meminta ikan. Ke pesantren ngasih baju ke anak. Pulang terus dia ke sini ketemu di depan minta ikan. Kasih ikannya pulang dia. Pulangnya, naik Grab motor, kata Fauzan. Dia katanya mau ada arisan perlu ikan, tambahnya. Fauzan Fahmi tak bisa mengelak lagi ketika polisi menemukan busa. Pada busa tersebut ditemukan bercak darah. Dia berkilah busa itu merupakan bekas sofa. Ini bekas ini sofa, bukan bekas tangan, katanya. Ia tetap mengelak meski sudah ditunjukkan kesamaan busa yang dipakai membungkus mayat Sinta dengan yang ditemukan polisi. Bedalah beda, saya gak punya itu busa sofa pak. Ini busa sini sofa sini. Ya gak tahu pak, kan ada istri saya, katanya. Rupanya Fauzan Fahmi masih memiliki istri. Dia mengaku pernah bertengkar karena ketahuan selingkuh dengan Sinta Handiana. Tahu, sempat ribut, gak tahu ketemu lagi, kata Fauzan Fahmi. Aksi santai Fauzan Fahmi alias Omeh, 43, saat bawa mayat janda anak 4 Sinta Handiana, 40, di Muara Baru, menjadi sorotan. Fauzan tampak santai membawa potongan tubuh Sinta di tengah gang yang ramai warga. Proses saat Fauzan membawa mayat Sinta yang terbungkus karung dari rumahnya pun terekam CCTV. Ia terlihat membawa mayat menggunakan gerobak. Dalam rekaman CCTV, ia terlihat mendorong gerobak itu dibantu seseorang yang mengenakan jaket merah. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan